Loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Loh. Allahu Akbar. Bang. Astagfirullahaladzim. Mbah Dangik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Kau mengatakan diriku membawa rombongan. Apa bedanya dengan diriku? Astagfirullah. Sudah. Kau mau menyerang kami seperti apapun, percuma. Astagfirullahaladzim. Ini jadi ini semua kekuatanmu. Ingat baik-baik manusia. Kalian tidak akan bisa menghentikan permasalahan yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sati. Kafa Yesot. Allahu Akbar. Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah. Astagfirullahaladzim. Berbicara baik-baik, bertabayun yang baik. Jangan seperti ini, saya tidak suka dan kekerasan. Bismillah, kunci kurung kafaizun. Adalah. Saya tahu sekarang. Kamu kurik. Bismillah. Ngapain praktika seperti itu? Bismillah. Keluarkanlah kekuatanmu. Allahu Akbar. Sudahlah. Jika memang
Kau sudah tahu tujuan kami. Sekarang kau mau apa? Bertarung, Pak. Kami tidak suka bertarung, wahai makhluk. Saya akan cabut terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Indonesia. Kaf. Ya. Allahu Akbar. Apa orang tua tak ila billahi. Panas banget Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan gue mengkapain satu barat. Keluar kalian. Assalamualaikum. Buka ya. Apa itu dia? Alia. Sebenarnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Aduh, gelap atau gelap ya? Nggak lihat apa-apa ya? Aduh, Bismillah. Ya, tasbih Allah sama-sama. Ya, ya, gelap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga. Diam ya, diam. Berdekat ya. Wah. Wah, sini ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi, Mas. Lepas. Allah Akbar. Ya, itu api ya. Itu api ya. Mata saya susah melihat, Mas. Itu api ya. Awas ya. Aing. Boleh doa teman-teman. Yang punya tasbih ala sya'al samiyuh. Boleh doanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sini ya. Duduk depanku ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya masalah mantap, kau madap saya. Kita gunakan ini ya. Kasih bayang dia, kasih bayang dia. Kita pantulkan sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaflayin Allah lepas. Kita kabur ya. Sini ya. Siapa kau? Siapa kau, wahai makhluk? Jangan halangi perjalanan saya. Siapa kau? Dia baik-baik manusia. Warga kau makhluk yang tadi? Hah? Apakah kau telah mendapatkan kekuatan lain sehingga kau berani mendekatiku lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Uji kau lemahkan dia. Kasbi alaihi asam kafain Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acilkan gunung kamu. Ya, cepat ya. Ya, kita mulai dulu. Oke teman-teman, ini kita akan sangkut dulu kekuatan yang ada dulu. Assalamualaikum. Hitam lurus. Siapa dirimu? Kenapa kau tiba-tiba muncul? Kau tiba-tiba menyerang kami. Siapa sebenarnya dirimu? Baiklah, kita apa coba? Kuat juga ternyata. Astagfirullahaladzim. Baiklah jika seperti itu. Tunggu dulu. Awas bapak. Kita cari ini kelemahannya dulu ya. Wih, Allah Akbar. Kita siap ya. Allahu Akbar. Orang nggak bisa itu. Kamu buka saja, buka ya. Assalamualaikum. Sebenarnya siapa dirimu? Mengapa kau tiba-tiba muncul dan menyerang kami? Harusnya diriku yang bertanya kepadamu. Siapa kalian? Tunggu dulu, jawab dulu pertanyaan saya, baru saya akan menjawab pertanyaanmu. Ya Allah, baiklah, saya Dangik dan ini teman saya, Arya.
Untuk apa kau ingin mengetahui tujuan kami? Apakah dirimu dari pasukan dari Kargala? Wah, benar. Allah Akbar. Saya tahu sekarang. Ada hubungannya dengan dirimu. Memangnya adalah Tentu saja ada. apa? Dia telah menculik para anak wali tentunya. Dan itulah mengapa saya datang ke hutan ini. Dan itu salah satu tujuan dari saya, membebaskan anak wali yang telah rajamu curi. Saya tahu kau memiliki kekuatan. Berarti kamu tahu di mana sarang dari iblis Kargala itu. Bismillah. Bismillah. Urusan Bu, saya harus ikut campur karena ini mengenai tentang kebaikan. Dan apa yang telah bangsamu lakukan itu salah, Tuan. lantas dirimu apa? Kau tidak akan bisa lewat ke dalam hutan ini. Oh, berarti kau salah satu penjaganya. Baiklah jika seperti itu. Bismillah. Keluarkanlah kekuatanmu. Saya tidak ingin bertarung dengan dirimu sebenarnya. Saya ingin berbicara dengan baik-baik. Kenapa kau takut melawanku? Bukan saya takut. Jika sebuah masalah bisa kita pecahkan dengan cara yang baik, maka lakukanlah. Jangan seperti ini. Tidak ada cara baik di tempat ini. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Saya sebenarnya tidak ingin Kau takut? untuk melawan makhluk ini. Bukannya saya takut. Saya sudah berkata bahwasanya jika ada cara yang lebih baik kita selesaikan dengan cara yang lebih baik. Jika kau memang ingin dan siapa yang kuat dia yang menang, insya Allah saya akan meladeni dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bersiaplah. Allahu Akbar. La ilaha. Tunduklah kau wahai makhluk. Kenapa? Saya sudah katakan kepada dirimu, saya tidak ingin bertarung dengan dirimu. Tapi kau selalu memaksa diriku, bahkan kau mencoba mencelakaiku. Sekarang saya ingin bertanya kepada dirimu. Kau tahu di mana tempat anak para wali dikurung? Apa pedulimu terhadap mereka? Tentu saja saya peduli, itu berkaitan langsung dengan bangsa saya juga. Jika pimpinanmu terus-menerus melakukan hal itu, maka yang ada nantinya hanya keburukan di dunia ini. Ingat manusia, kalian tidak akan bisa memecahkan permasalahan ini. Kata siapa? Bahkan dalam waktu dekat ini, Kargala akan bangkit. Iya, saya mengetahuinya. Maka dari itu, sebisa mungkin saya dan teman-teman saya akan menghentikan itu semua terjadi. Kau mengancam diriku. Saya tidak mengancam. Lantas kenapa kau berbicara seperti itu? Seolah-olah kau adalah manusia yang akan menggagalkan semua itu. Bukan saya yang akan menggagalkan, saya hanya berusaha. Tentunya jika saya nantinya diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Gusti Allah, Tidak akan ada jalan buat kalian. Apalagi jalan yang kau katakan itu kebaikan. Tidak ada kebaikan di tempat ini. Ingat, bumi Nusantara ini akan segera hancur dengan bangkitnya kembali Kargala. Ya. Itu jika terjadi, tapi saya yakin semua itu tidak akan terjadi. Karena apa? Kau tahu? Saya berdoa agar keburukan itu tidak akan terjadi.
Apakah kau yakin doamu akan dikabulkan? Hah? Ya, tentu saja. Doa orang-orang yang baik akan dikabulkan. Ya. Mungkin akan dikabulkan setelah kalian mati terlebih dahulu. Tidak masalah jikapun itu saya harus mati terlebih dahulu. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, di mana bangsamu menculik anak para wali dan menyekapnya? Tidak akan kami beritahu kepadamu. Baiklah jika seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, la ilaha illallah. Saya hanya bertanya kepada dirimu, di mana? Jika kau mengetahuinya, katakanlah. Allahu Akbar. Tidak akan saya beritahu. Baiklah jika seperti itu. Kau akan merasakan rasa sakit ini. Allahumma sholli. Rasakanlah sakit itu. Saya hanya bertanya satu kata. Di mana letak sarang Kargala? Lawanlah. Lawanlah belenggu itu. Kau menantangku berarti. Silahkan jika kau mampu melawannya. Silahkan. Lebih dekatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Bismillah, berikan saya kekuatan untuk menaklukkan makhluk bejat ini. Allahu Akbar. Ya. Mohon maaf teman-teman. Bukan berarti saya gimana, tapi ini malah saya tidak dapat informasi dari makhluk ini malah ya. Bangun ya, kamu nggak apa-apa? Benarnya ini salah satu dari pasukan Kargala itu ya. Tapi sayang sekali saya bertanya di mana sarangnya atau itu menyimpan anak wali itu, tapi nggak dapat apa-apa ya, malah dia mending mati seperti itu ya. Udahlah. Nah terus kita langsung lanjut aja Pak. Lanjut aja. Ya yaudah, bismillah lah ya. Tapi tadi kalau jika dia mengatakan sedikit saja kisi-kisinya kan nggak mau ya. Allahumma sayyidina Muhammad. Maaf saya nyalakan tiba-tiba ada yang masuk dan menghadang saya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kau menjawab salamku. Siapa dirimu Tuan? Mengapa kau tiba-tiba datang dan menghadang kami? Kau berbicara diriku menghadangmu. Ya iyalah, tentunya jenengan tiba-tiba masuk ke raga teman saya dan menghadang saya. Ini adalah wilayahku. Kau tidak tahu. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya tidak tahu siapakah yang memiliki wilayah ini. Tapi kan saya sedang berjalan di hutan ini dan saya memiliki tujuan. Jadi saya lewat dan tiba-tiba jenengan datang. Jika pun jenengan yang memiliki wilayah ini, mohon maaf dengan sangat maaf, saya telah lancang melewati wilayahmu. Tentu saja kau lancang. Jika kau ingin selamat dan ingin lewat di kawasanku, kau harus memberikan sesuatu kepadaku. Memberikan apa maksudnya? Upeti. Upet. Oh ini mencoba mungkin memalak saya tuh bagaimana? Mohon maaf Tuan, sebelumnya saya tidak memalak. Iya ya, sebelumnya siapa jenengan sebenarnya? Namanya ini perkenalan dulu. Diriku adalah Tuan Dariman. Oh Tuan Dariman ya, Tuan Diriku Dariman. adalah penguasa atau pemimpin rakyat-rakyat yang ada di sini. Oh di wilayah ini. Ya, baiklah perkenalkan Tuan Dariman. Saya Dangik dan ini teman saya Mas Arya. Apanya? Upeti. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu Tuan. Ini sebelumnya kita bisa mungkin ngobrol lebih lanjut tapi dengan cara baik-baik dulu. Duduk atau bagaimana? Ini nanti dulu siapa tahu ini tahu tentang
Kasihan. jangan sampai mempermalukan saya di sini. Kok ya biasa saja maksudnya itu jegongnya kok usah. Karena saya di sini sangat dihormati. Yang benar ngomongnya maksudnya lebih ini lagi. Jenengan di sini berarti dihormati oleh warga-warga yang ada di sini. Iya, Oh, jenengan selaku pemimpin berarti. tentu saja. Oh ya. Jadi kesalahan saya ini saya melewati batas wilayah jenengan dan saya harus memberi upeti kepada jenengan. Tentu saja. Loh, Setiap yang lewat di kawasanku ini, mereka harus memberikan sesuatu. aduh, gimana ini? Jika mereka tidak memberikan sesuatu, bahkan dirimu tidak memberikan sesuatu, maka saya pastikan dirimu tidak akan bisa lewat dalam sana. Oh, masa ini kalau saya memberi rokok gimana? Ini rokok gelem. Cepat. Ini pakainya api nih, awas kebakar kamu alisnya. Nah ini, nah itu kan udah, berarti saya sudah apa namanya memenuhi apa yang jenengan inginkan. Sekarang giliran saya ini. Memang kau sudah memenuhi keinginanku, akan tetapi ini belum cukup. Lah apalagi katanya sesuatu itu kan sesuatu berarti kan satu sudah itu. Kau tidak usah membentak diriku. Mohon maaf, saya tidak membentak tapi memang cara bicara saya seperti ini Tuan. Serahkan yang kau bawa. Apa? Tas? Pusaka yang kau bawa. Ayolah. Ya tidak boleh seperti itu Tuan. Tunggu dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Jangan tahu saya membawa sebuah pusaka berarti. Diriku itu cerdas manusia. Saya bisa mengetahui apa saja. Ya, jangan memang cerdas. Ya, saya akui cerdas. Nah, lantas untuk apa jika kau meminta pusaka ini untuk apa? Tidak ada gunanya nantinya. Sebenarnya saya tidak ingin melakukan hal ini. Lah terus? Tidak ada cara lain jika saya tidak meminta kepada makhluk-makhluk yang lewat di kawasanku. Saya tidak bisa mendapatkan apa-apa karena saya peduli dengan semua rakyat-rakyatku. Nanti dulu, maksudnya jenengan peduli tapi jenengan meminta-minta kepada siapapun yang lewat. Lah nanti hasilnya untuk apa? Untuk dirimu sendiri atau untuk rakyat? Untuk rakyat. Kok meminta sesuatu kepada makhluk yang lewat sini dan nanti dibagikan kepada rakyat seperti itu? Ya, Ya bukan seperti itu Tuan. Jenengan sebagai pemimpin di sini masa iya jenengan meminta-minta untuk rakyat? tidak ada cara lain. Kau ingin tahu? Karena rakyat-rakyatku ini, mereka semua kehilangan pekerjaan. Kenapa bisa seperti itu Tuan? Para ladang-ladang rakyatku ini tidak bisa ditanam. Ya mungkin karena di bangsamu itu lagi musim kemarau jadi tidak bisa ditanami. Bukan karena itu. Lantas karena apa Tuan? Karena Apakah ada saya tahu? sesuatu yang mengganjal. Apa itu? Karena ada makhluk yang sering mengganggu. Makhluk yang mengganggu. Apakah itu dari bangsamu juga? Bukan dari bangsa seperti saya manusia? Iya, Dari manusia? dari bangsaku. Nah, jika dari bangsamu itu, kenapa warga di sini tidak melawan? Atau kan jenengan juga tidak berani dengan makhluk itu? Itulah. Jika kami melawan, sudah pasti kami akan tewas. Berarti itu seperti kayak perampok atau apa sih namanya? Saya tidak tahu makhluk itu. Lantas tujuan makhluk itu datang kemari itu apa Tuan? Apakah menguras harta para warga jenengan atau bagaimana sampai-sampai Salah satunya itu. sampai-sampai kehilangan pekerjaan warganya? Ya, Nah, jenengan jadi pemimpin malah tidak melindungi warga berarti itu. bukan tidak melindungi warga. Ya harusnya jenengan lawan, bukan malah jenengan
meminta-minta pada makhluk yang lewat di sini. Jika saya melawan, yang ada diriku kalah. Tahu itu? Aduh. Ya, saya tahu, saya mudeng. Berarti kan jenengan tidak mau jenengan terluka seperti itu. Ya, alangkah baiknya itu jenengan mencoba melawan terlebih dahulu. Kan tujuan jenengan baik untuk melindungi para warga di sini. Memang benar, akan tetapi jika diriku mati, bagaimana dengan rakyat-rakyatku? Jenengan tidak usah memikirkan itu. Nanti akan ada pengganti yang diutus untuk menggantikan jenengan, untuk memimpin warga jenengan di sini. Walah, pemimpin. Sekali kau berbicara. Ya memang seperti itu, Tuan. Sebagai pemimpin, jenengan itu harus siap menanggung resiko, yaitu kematian. Jenengan mati dengan cara melindungi warga jenengan. Itu saya acungi jempol itu. Berarti jenengan hebat. Seperti itu. Nih, kalau boleh tahu, bangsa yang menjajah wargamu itu dari kalangan apa sih? Sampai-sampai jenengan tidak berani melawan? Mereka itu berpakaian seperti prajurit. Seperti prajurit. Berarti dari bangsa kerajaan. Ya, Apakah jenengan tahu itu pemimpinnya kerajaan apa, dari mana mereka berasal seperti itu? dari kerajaan apa itu? Apa? Saya sedikit lupa. Coba kau ingat-ingat. Apakah di sini ada sebuah kerajaan yang paling dekat dari daerah sini? Kerajaan Gandarusi atau apa itu? Baik teman-teman, sedikit informasi. Kerajaan itu memiliki kekuatan, memiliki benteng, bahkan memiliki prajurit-prajurit yang sangat sakti. Oh, berarti salah satu dari prajurit kerajaan itu sempat menyebutkan bahwasannya mereka berasal dari kerajaan Gandarusi. Ya, Baiklah, jika seperti jika kami melawan mereka, maka rakyat-rakyatku akan dibumi hanguskan di tempat ini. ya. Sebenarnya tujuanku hanya satu. Apa tujuan? Saya ingin melindungi rakyatku saja. Ya itu bagus, sebagai seorang pemimpin memang harus seperti itu. Tapi ya, jika saya tidak mendapatkan sesuatu, saya juga kasihan sebenarnya. Mereka mau makan apa? ya saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa tempat jenengan ini. Tapi insya Allah jenengan jika selalu berdoa, insya Allah nantinya wilayah jenengan ini akan makmur kembali, Tuhan. Saya doakan semoga secepatnya wilayah jenengan itu maju dan makmur kembali seperti dulu. Ini didoain amin atau gimana, malah pelangap. Jenengan itu pemimpin tapi Tidak usah menghina aku. saya tidak menghina, maksudnya saya itu berdoa baik untuk warga jenengan, bukannya diaminin atau apa. Amin. Nah seperti itu kan. Tapi seperti ini, Tuan, apakah kau tahu dari kerajaan Gandarusi itu, apakah dia mencari anak dari para wali? Setahu saya, memang saya sempat mendengar kabar bahwasanya mereka sempat mencuri anak-anak. Entah itu anak apa, saya kurang tahu. Oh, anak-anak dari para ulama mungkin, kota ulama. Ya, akan tetapi berita yang beredar, tujuan mereka untuk melepaskan sebuah segel. Oh, ya. Baik, saya sedikit tahu itu Yang segel, katanya itu untuk membangkitkan. sesosok iblis. Ya, Ya. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Kalau boleh tahu, apakah pasukan dari kerajaan Gandarusi itu sering atau
berapa hari sekali datang ke tempatmu ini? Sebenarnya mereka jarang sekali ke tempat ini. Lah, saya kira ini untuk tempat istirahat atau tempat yang dilalui seperti itu. Dan begini, apakah kau pernah mendengar tentang apa namanya? Aduh, nanti dulu merang blank ini saya. Apa? Nanti dulu, saya pikir dulu ini. Jadi saya sebenarnya kasihan terhadap rakyatmu, tapi jadi saya yang hilang ini. Tentang itu yang tadi saya katakan, yaitu anak-anak para wali. Begini, apakah kau tahu kerajaan itu berada di mana? Saya ingin sekali datang ke sana. Harusnya kau tahu Mereka lah. semua itu menyembunyikan keberadaan mereka. Bahkan rakyatku sendiri tidak ada yang mengetahuinya. Tapi dari rakyat jenengan, apakah ada salah satu ataupun anaknya yang diculik oleh pihak kerajaan Gandarusi itu? Tidak tahu. Oh, berarti di sini mungkin tidak ada yang dicari oleh itu ya. Hanya lewat di sini dan menjajah di sini seperti itu. Baiklah jika seperti itu, Tuan. Mungkin ini sedikit informasi ya. Memangnya dirimu mau kemana? Dan tujuan kalian itu apa di tempat ini? Ya, begini Tuan. Saya dan teman saya ini sedang mencari anak para wali yang telah diculik oleh pasukan dari kerajaan Gandarusi itu. Dan kami ingin menghentikan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Karena di sini kerajaan Gandarusi memiliki aliansi beberapa kerajaan yang bertujuan untuk membuka segel, yaitu segel iblis Kargala. Kau tahu? Maka dari itu kerajaan Gandarusi itu prajuritnya disebar dan sampai ke wilayah jenengan dan menjajah di sini. Karena tujuan mereka yaitu mencari anak para wali untuk ditumbalkan, Tuan. Apa karena itu kami harus tutup mulut? Bahkan kami yang sudah lama berada di tempat ini tidak mengetahui hal itu. Ya mungkin nanti suatu saat jenengan pasti tahu apa yang telah dilakukan mereka dari kerajaan Gandarusi. Karena mereka hanya mengatakan jika kau ingin selamat, kau harus mengikuti apa yang kami katakan, seperti itu. Ya, seperti itulah penjajah, Tuan. Dan jenengan berarti mengiyakan apa yang mereka katakan kepada jenengan. Tentu saja, jika kami tidak mengiyakan, maka jenengan yang akan tewas di sini semua. ya, Habis seperti itu. Baiklah jika seperti itu. Saya meminta bantuan doa dari jenengan dan warga-warga jenengan. Semoga perjalanan kami bisa untuk menghentikan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Gandarusi itu, Tuan. Doakan kami, tolong Tuan. baiklah. Nah, Jika memang tujuanmu itu baik, silahkan kau lanjutkan. Tapi ingat, jangan sampai percakapan ini bocor. ya, jika pun percakapan ini bocor, berarti mungkin dari jenengan yang telah membocorkan. Tapi saya tidak melarang jenengan untuk menceritakan kepada siapapun juga, karena saya percaya kepada diri jenengan. Baiklah, Baik. silahkan kau lanjutkan. Baik, terima kasih waktunya, Tuan. Dan sedikit informasi ini. Saya mendapatkan sedikit informasi dari jenengan tentang kerajaan itu. Saya akan segera melanjutkan perjalanan saya dan teman saya. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik teman-teman, ini tadinya saya rasa ini sosok makhluk yang garang ya, tapi setelah sedikit demi sedikit
kita berbicara pelan, ternyata sebenarnya sosok itu baik ya. Hanya saja dia itu tertindas di sini berarti. Dia mengiyakan kata-kata dari para prajurit Gandarusi agar warganya itu selamat berarti teman-teman. Baiklah teman-teman, kita mungkin akan melanjutkan perjalanan kita. Ayo Win, kita tadi itu ada pemimpin wilayah sini melarang kita sebenarnya, tapi setelah tahu tujuan kita, akhirnya dia mempersilahkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan gas. Semoga kita mendapat informasi lagi ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah apa yang kita tuju akan tercapai ya Mas Arya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kenapa kau menyerang kami? Siapa dirimu? Baiklah, kita pun tidak menjawab pertanyaan. Allah Akbar. Ini kuat ini, Pak. Siapa dirimu Tuhan? Kenapa? Ya, ini dari saya tahu tujuan kalian. Assalamualaikum. Tak usah ngomong besar. Ya, astagfirullahaladzim. Kau mengatakan kau tahu tujuan kami. Memangnya tujuan kami apa? Coba jelaskan, wahai makhluk. Saya tahu kalian telah menemui salah satu pemimpin wilayah di tempat. Ya, memang benar. Jika saya sudah bertemu pemimpin yang ada di sini, kau mau apa? Kau mau mencelakai makhluk itu? Tidak akan bisa karena mereka sudah kami pagari. Wahai makhluk. Maka sebagian dari pasukan telah menuju ke sana dan giliran kalian yang harus binasa di tempat ini. Kau mengatakan kami harus binasa di tempat ini. Memangnya kematian itu ada di tanganmu, wahai makhluk. Kalianlah yang akan menghalangi jalan kamu. Saya tahu. Mohon maaf, wahai makhluk. Memangnya jenengan ini siapa? Hah? Sampai-sampai mengancam kami seperti itu. Kau tidak perlu tahu siapa. Sudahlah. Jika memang kau sudah tahu tujuan kami, sekarang kau mau apa? Bertarunglah. Kami tidak suka bertarung, wahai makhluk. Baiklah jika seperti ini. Rasakan. Ya, mohon maaf wahai makhluk. Kami memang sangat benci akan peperangan seperti ini, tapi jika jenengan memaksa. Kenapa? Kenapa kok seperti ketakutan seperti itu, ha? Keluarlah kau. Siapa?
Kenapa? Hei. Kenapa kau merasakan sakit? Hah? Mohon maaf wahai makhluk, saya akan cabut terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kaf. Ya. Kaf ya ingin sot. Kau sudah tidak punya apa-apa. Mau menyerang saya lagi? Mohon maaf wahai tuan makhluk atau apa, ilmumu saya buang terlebih dahulu. Apa yang kau lakukan? Karena sangat mencelakai diriku. Siapa yang membantumu? Kau melihatnya berarti? Saya tidak melihatnya dengan jelas. Lantas kenapa kau begitu ketakutan? Hah? Di mana dia? Sudahlah, kau tidak usah memikirkan itu. Siapa yang mengutusmu? Nah, Saya diutus oleh Raja Gandarusi. Raja Gandarusi. Saya adalah salah satu aliansi mereka. Astagfirullahaladzim. Untuk apa sebenarnya kau mengikuti raja seperti itu, ha? Saya bekerja dan saya mendapat tugas untuk menghadang kalian. Tentunya untuk mencelakai kalian. Kau mendapatkan tugas untuk menghadang kami, sedangkan setelah kau berhadapan dengan kami saja kau seperti ini, kenapa kau masih mau mengikuti perkataan tuan rajamu itu? Lebih baik kau hidup sendiri, itu lebih enak. Saya tidak tahu bahwasanya kalian memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Siapa bayangan putih itu? Kemana dia pergi? Dia hanya menampakkan sejenak saja. Sudahlah, kau tidak usah ikut tuanmu itu. Jika kau terus-menerus mengikuti tuanmu, mengikuti perintah tuanmu, justru dirimulah yang nantinya akan celaka, wahai makhluk. Walaupun kau mungkin diiming-imingi sebuah kekayaan ataupun apa, tapi pada dasarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Justru dirimu nantinya akan mati. Kau tahu? Saya tidak peduli. Di sini saya hanya bekerja. Ya, adalah. Dan saya tahu resiko yang harus saya tanggung. Memangnya apa? Jikapun saya harus mati, yang terpenting saya telah melakukan pekerjaan. Akan tetapi pekerjaanmu itu pekerjaan tidak baik. Tuan rajamu menyuruh kalian untuk menyekap, ya kan? Untuk menculik dan untuk mencari para anak-anak ulama. Bahkan kemarin kita mendapat informasi bahwasanya salah satu saudara kami itu Mas Probo juga ikut dalam perburuan itu. Ya, saya tahu salah satu dari kalian tidak mengikuti kalian. Maka dari itu, tugas kami semakin banyak. Dan kau memanfaatkan itu karena kami berdua. Tentu saja, temanmu tidak akan mungkin bisa selamat. Saya pastikan itu. Kau sebegitu yakin? Tentu saja saya yakin. Dan dirimu nantinya saya peringatkan. Walaupun saya mati di tempat ini, saya pastikan dirimu juga mati. Oh, seperti itu. Kau mengancam. Saya tidak mengancam, itulah kenyataannya. Kenyataan yang akan terjadi. Akan tetapi wahai makhluk, di sini
diriku tidak akan membunuhmu. Kau tahu? Bunuh saja saya. Tidak masalah. Saya tidak akan membunuhmu. Karena membunuh itu sangatlah tidak baik, dilarang. Tapi kau telah menghilangkan kekuatanku sama artinya. Kau telah menghancurkanku. Maka dari itu, bunuhlah saya. Tolong. Hilangnya kekuatan bukan berarti masa depanmu hancur, makhluk. Tidak. Lebih baik kau bunuh saja saya. Tidak, mungkin saya tidak akan membunuhmu, tapi saya akan mengurungmu saja ya, wahai makhluk. Saya mau kembali. Bunuhlah saya. Agar nantinya dendam saya terbalaskan. Dan dirimu akan mati di tangan kawan-kawan. Tidak, saya tidak akan membunuhmu. Tolonglah manusia. Saya lebih baik saya memberi kesempatan kepada dirimu agar dirimu bisa introspeksi diri, keluarlah dari raga teman saya. Kafaya isut. Ngayal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya kurung terlebih dahulu agar makhluk ini bisa berpikir. Kafaya isut. Udah. Enggak, itu tadi makhluk enggak jelas, Mbak. Kenapa? Saya kurung makhluknya pas itu, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Lur, kita mungkin langsung lanjut saja ini. Kita langsung ke arah sana saja, Pak. Kita harus cepat mencari keberadaan para anak-anak yang disekap itu, Mbak. Kalau ada makhluk kita lewat ya. Oke. Pada menghambat ya. Oke, Lur. Nanti saya nyalakan lagi dulu kalau ada pergerakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tuan. Siapa panjenengan ini tiba-tiba menghadang kami? Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Siapakah jenengan? Diriku adalah makhluk yang berada di tempat ini. Iya, saya tahu jenengan berada di tempat ini. Dan kenapa jenengan tiba-tiba menghadang kami? Sebenarnya tujuan saya menghadang kalian. Ada tujuan apa kalian melintasi tempat ini? Baiklah, jika seperti itu, duduklah terlebih dahulu, Tuan, agar kita bisa berbicara dengan santai di sini. Wah, perkenalkan, Tuan, nama saya Dangik dan dia sahabat saya, Arya. Tujuan kami berada di hutan ini adalah kami sedang mengemban suatu amanah. Amanah. Iya, benar. Amanah apa yang sedang kalian emban? Kami mencari tempat keberadaan di mana para anak wali telah disekap oleh pasukan dari kerajaan, yaitu salah satu kerajaan. Kerajaan apa? Gandarusi. Apakah dirimu tahu, Tuan? Kau terlibat di dalam permasalahan ini. Sebelumnya apakah jenengan mengetahuinya? Mungkin sebelumnya kau sudah mendengar semuanya tentang tempat ini. Tentang para kerajaan-kerajaan. Bahkan tentang sesosok iblis atau makhluk yang bernama Kargala. Bukankah begitu? Benar, Tuan. Jenengan juga mengetahui mungkin banyak tentang itu berarti. Bahkan para makhluk seperti kami pun enggan ikut campur permasalahan itu. Tapi kenapa bangsa manusia
justru ingin masuk lebih dalam. Seperti ini Tuan. Kami sebenarnya berangkat ke hutan ini itu bertiga ya. Salah satu sahabat kami, dia bernama Mas Propo. Dia sedang melakukan tugasnya sendiri, yaitu untuk menghafalkan salah satu kitab, yaitu kitab Mansilul Asror. Dia sedang memperdalam isi tentang kitab itu. Dan kami berdua ditugaskan untuk mencari informasi tentang ada beberapa anak wali yang telah diculik. Dan tujuan kami hanyalah ingin meluruskan apa yang telah terjadi di tempat ini. Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang kecil. Ya, kami juga tahu Tuan. Lebih baik kau urungkan saja niatmu, daripada nanti kau yang celaka. Ya, Mengingat iblis Gargala bukanlah dari golongan makhluk biasa. halo, terima kasih. Kau pasti mengetahui. Ya, saya mengetahui. Dan semua resiko maupun apa yang akan terjadi nantinya, insya Allah sudah kami serahkan kepada Sang Pencipta. Bila mana mungkin kami gugur dalam tugas ini, tidak masalah bagi kami. Yang terpenting kita berusaha untuk selalu menjalankan amanah yang telah kami emban selama ini. Ya, saya tahu kalian membawa cahaya kebenaran ke tempat ini. Akan tetapi, sebelum semuanya terlambat, pikirkan kembali langkahmu. Kami sudah memikirkan langkah ini secara matang, Tuan. Dan kami sampai di titik ini pun itu berdasarkan keputusan kami dan perundingan kami. Kami telah memutuskan agar kami tetap berada dalam jalan, yaitu jalan ini, amanah yang telah kami emban. Baiklah, saya tidak akan memaksa. Akan tetapi, saya tidak tahu nantinya seperti apa jika kalian melangkah lebih dalam lagi. Iya, wallahualam, saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya, Tuan. Tapi apakah jenengan memiliki sebuah informasi ataupun apa mengenai tentang keberadaan anak wali yang telah diculik oleh kerajaan Gandarusi? Mengenai hal itu sangat sulit. Karena mereka semua memiliki tingkatan ilmu yang sangat tinggi. Dia bisa menyembunyikan apa saja, bahkan benda sekecil apapun, bahkan benda sebesar apapun. Mereka sanggup menyembunyikannya. Ya, karena mereka pun memiliki beberapa aliansi ya, ataupun gabungan dari kerajaan-kerajaan lain juga. Benar. Perlu kalian ingat, tempat ini memiliki dua gesekan. Gesekan. Gesekan apa maksudnya, Tuan? Tempat ini memiliki dimensi yang berbeda. Mungkin di dalam pandangan matamu, kalian sedang menginjakkan kaki di tempat-tempat biasa, di hutan-hutan layaknya hutan biasa. Akan tetapi sebenarnya, kalian sudah terkurung di tempat ini. Terkurung? Apa yang kau maksud, Tuan? Karena mereka pintar membuat permainan.
Mereka pintar merencanakan sesuatu bahkan jauh sebelum kalian datang ke tempat ini. Maksud jenengan saya telah masuk ke dalam jebakan seperti itu? Kemungkinan seperti itu. Lantas mengapa jenengan pun berada di tempat ini? Apakah jenengan sama dengan saya? Sebenarnya memang diriku adalah makhluk yang berasal dari tempat ini. Akan tetapi semua makhluk yang ada di sini, mereka mendapat ancaman yang besar. Apa ancaman itu, Tuan? Mungkin setelah ini diriku tidak tahu selamat atau tidak, karena saya sudah berbincang dengan dirimu. Apa maksud dari jenengan? Maksudnya jenengan bertemu dengan kami pun berarti sebuah ancaman bagi dirimu. Ya, akan tetapi tekadku sudah bulat. Mungkin ini adalah jawaban dari mimpiku semalam. Apa mimpimu, jika saya boleh tahu? Akan ada manusia yang datang ke sini. Mereka adalah manusia-manusia terpilih, manusia utusan. Dan saya yakin kalianlah manusia di dalam mimpiku itu. Kenapa jenengan begitu yakin? Karena kalian memancarkan cahaya kebenaran dari dalam jiwa kalian, yang membuat diriku yakin. Dan dari wajahmu, kalian memang manusia utusan yang diutus untuk memberantas kebatilan. Saya tidak peduli setelah ini saya masih hidup atau tidak. Baiklah jika seperti itu. Tapi jika memang kalian yakin dengan apa yang sedang kalian emban, saya meminta tolong. Selesaikanlah permasalahan ini. Insya Allah, Tuan. Agar dunia ini kembali tentram. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi mohon maaf, Tuan. Apakah ada sedikit informasi kemanakah saya harus melangkah? Karena seperti yang jenengan katakan, kerajaan itu bisa menyimpan benda sekecil itu tanpa satu makhluk pun mengetahuinya. Kau ikutilah kata hatimu, manusia. Saya yakin kau pasti akan menemukan jalan keluar. Tapi mengapa jenengan tadi mengatakan bahwasanya saya harus mundur? Sebenarnya saya hanya ingin kalian tidak celaka di tempat ini. Apakah tempat ini memang benar-benar bisa membuat kami celaka seperti itu? Bukankah takdir itu Gusti Allah yang menentukan? Memang benar. Akan tetapi manusia memiliki kehendaknya sendiri. Kau mungkin memang ingin melangkah ke tempat ini atas kehendakmu, akan tetapi kau harus bisa berpikir lebih bijak. Apakah langkahmu itu benar atau tidak? Walaupun di dalam mimpiku kalian adalah para penyelamat, apa salahnya kau berpikir dua kali untuk melangkah lebih jauh? Saya hanya tidak ingin kalian celaka. Tapi di sisi lain, diriku yakin kau bisa mengatasi itu. Insya Allah. Dan semoga saja
nantinya tidak ada permasalahan ataupun rintangan-rintangan yang berat bagi kami, Tuhan. Doakan, Tuhan. Tapi saya sedikit ragu. Ragu. Akan tetapi di dalam mimpi itu sangat kuat. Begini, Tuhan. Mimpi itu adalah sebuah bunga tidur ya. Mimpi itu bisa datang karena akal pikiran kita. Terkadang kita memikirkan sesuatu yang berlebihan, dan itu pun bisa menjadi mimpi. Saya tahu mungkin jenengan memang ingin benar-benar bahwasanya permasalahan ini selesai sampai jenengan terbawa dan terlarut dalam mimpi jenengan. Baiklah, saya percayakan pada kalian. Percayalah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Ya, Kami hanyalah hamba, dan kami hanyalah mencoba untuk melakukan yang terbaik. baiklah. Lanjutkanlah perjalananmu. Baik, Tuhan. Terima kasih banyak atas informasinya, Tuhan. Pesanku terakhir, Apa, Tuhan? Silahkan, Tuhan. Dengan senang hati saya mendengarkannya. selamatkanlah dunia ini dengan cahaya kebenaran yang kalian bawa. Insya Allah. Amin. Amin. Mungkin ini adalah pertemuanku. Dan mungkin setelah ini, diriku tidak akan lagi di tempat ini. Jangan berbicara seperti itu, Tuhan. Saya yakin mereka sudah mengetahui. Kenapa kau begitu yakin, Tuhan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudahlah, saya akan pamit manusia. Baik, Tuhan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Bagaimana? Saya merasakan ada sebuah energi yang pantas. Makhluk itu memohon undur diri karena makhluk itu merasakan bahwasanya ada bahaya yang akan datang ini. Ayo ya, kita bergegas langsung ya. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Cepet ya. Pindah dari tempat ini dulu ya. Tunjukkanlah dirimu. Astagfirullahaladzim, Mbah. Siapa yang menyerang kami? Wah! Mbak. Mbak. Allah, Pak. Mbak. Mbak. Ya. Kita melemah, Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Wah.
Mundur. Ayo kita mundur, Pak. Mundur. Kita mundur. Ya Allah. Aku ya. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sebentar Lur. Di depan sana seperti ada cahaya sedulur. Astaghfirullahaladzim. Oke, coba kita dekatin cahaya itu sedulur. Astaghfirullahaladzim. Permisi. Loh. Sebentar Lur. Sepertinya mereka seperti kayak manusia sedulur. Astaghfirullahaladzim. Tapi sebentar, di hutan sini tadi saya benar-benar hanya sendirian, akan tetapi mereka ini, astaghfirullahaladzim, jangan-jangan ini jin Lur. Loh. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Loh. Allahu Akbar. Bang. Astaghfirullahaladzim. Mbah Dangik. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sadarkan mereka dulu dengan pusaka Arjuna Sejati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati, kafa yasat. Allahu Akbar. Bang. Istighfar bang. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa jenengan berdua sampai seperti ini, Mbah? Astagfirullahaladzim. Sebentar, Bang. Sepertinya saya bawa minum ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ini bah, ini saya yang bawa minum ini. Kenapa? Saya satria, Mas. Tenang dulu, Mas. Relax. Astagfirullah. Saya kaget dengan jenengan berdua tadi terkapar. Tarik nafas dulu, Mas. Tenang dulu, Mas. Sambil diminum itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, sedulur, apakah ini yang dinamakan isyarah dan saya untuk datang ke tempat ini dari Eyang Syekh Nurdin Halid, sedulur? Allahu Akbar. Ya Allah, gimana Mbah Dangik dan Bang Arya? Subhanallah. Bisa begini kok.
Nah, justru itu Mbah, saya juga nggak sengaja bertemu dengan jenengan. Karena saya mendapatkan isyarah, tetapi isyarah itu saya belum tahu apa misi dan tugas saya. Nah, malah ini saya bertemu dengan jenengan. Astagfirullahaladzim. Itu ya Allah. Itu Mbah, jangannya tapi Mbah. Ada itu air ada. Air lagi ada. Ini tas saya ini. Orang mau sebentar ya Bang, sebentar dulu Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati. Allah Akbar. Allah Akbar. Coba Bang. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bersihin dulu Pak itu Pak. Allahu Akbar. Pak, dibersihin dulu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Coba Bang, istighfar Bang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Sama apa gak? Udah Pak. Kok bisa? Kok keton sih nyerang tapi akeh banget kok. Astagfirullah. Gini loh Mas. Gimana Mas? Gimana Mas? Mungkin untuk jika sampai seperti itu tadi kita memang sempat diserang oleh ya kita tidak tahu ya, karena tidak ada sosoknya tiba-tiba diserang tapi banyak banget Allah. itu saja. Dan kenapa kami ada di sini nanti saya ceritakan Bang. Oke, ini mungkin alangkah baiknya jenengan agar energinya itu terkumpul lagi, nanti kita bicarakan lagi seperti itu ya Mas. Iya, sambil istirahat juga, nanti jenengan bisa ke tenda saya Mas. Kamu bawa tenda ya? Iya, kebetulan saya bawa tenda karena saya mendapatkan isyarah dari Eyang untuk datang ke tempat ini. Apakah isyarah itu menunjukkan kepada jenengan berdua? Oke sedulur, mungkin nanti Bang Arya dan Mbah Dangik saya bawa ke tenda dulu ya sedulur. Ya astagfirullahaladzim. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ciptaan Tuhan. Kenapa? Saya tahu tujuanmu ingin mencelakai kedua sahabat saya. Oh, iya benar. Tapi ini Mas. Lebih baik kau simpan saja kekuatanmu. Kita tarik saja Mas. Jangan apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati, gapatnya Allah Akbar. Oh, ternyata dirimu. Mbah, hati-hati Mbah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa katamu? Hah? Bajingan, apa kau tidak tahu? Oh, iya mohon maaf saya sedikit tuli.
Subhanallah. Kau belum tahu silsilah dari hutan ini. Lalu jika saya belum tahu, saya harus berbuat apa? Lebih baik kalian pulang saja. Bukankah saudaramu itu adalah salah satu peringatan dariku? Untung saja mereka tidak mati. Kalian itu pengecut. Dari tadi tidak menampakkan diri. Sekarang beraninya rombongan. Astagfirullah. Kau mengatakan diriku membawa rombongan. Apa bedanya dengan dirimu? Loh. Iya, kami memang betul. Hanya bertiga, bukan rombongan seperti kalian semua. Banyak sekali jenengan. Ya, saya melihat kalian hanya bertiga. Akan tetapi saya mengetahui manusia itu. Manusia itu sedang merencanakan sesuatu. Memang saya tidak tahu. Ya, Ya syukur kalau kamu tahu. astagfirullah. Sudah. Kau mau menyerang kami seperti apapun, percuma. Apa kata percuma? Begitu juga sebaliknya jika kau membunuhku. Justru yang datang akan semakin banyak. Ya, Kau tahu itu. dia tahu karena jenengan itu banyak dari 5 kerajaan mungkin lebih. Astagfirullahaladzim. Ini bagusnya bagaimana ini, Mbak? Oh maaf ya, saya ini Apakah energimu sudah habis? Dari tadi saya hanya menerima seranganmu saja, tetapi kami tidak sampai terluka. Itu seperti apa? Sombong sekali kau manusia. Loh, saya bukan sombong, tapi memang kenyataannya. Jadi ini semua kekuatanmu. Ingat baik-baik manusia. Kalian tidak akan bisa menghentikan permasalahan yang ada di sini. Kau dengarkan baik-baik kopokmu ya. Kami datang untuk melawan kejahatan. Dan kami datang untuk mencegah perbuatanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati. Kafa Yesot Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Yang tadi kau belaga sombong, ya kan, Mbah? betul ya. Bagaimana? Aduh, apakah ada yang kau katakan sebelum kau mati? Berarti dirimu berniat ingin membunuh. Bunuhlah sekarang juga. Bunuhlah sekarang juga. Jika memang kau ingin membunuhku, akan tetap. Jika kalian membunuhku, itu adalah salah satu ancaman kalian berada di tempat ini. Kau tahu itu. Kenapa kami harus takut dengan ancaman bangsa-bangsa seperti dirimu? Memang harus takut. Takut itu kepada Gusti Allah ya, Mbah? Betul, sang pencipta alam semesta. Alam semesta. Kau mengatakan seperti itu. Bukankah dunia ini sudah rusak? Ia rusak atas ulahmu. Mereka mengatasnamakan Tuhan ketika mereka sakit. Tapi ketika mereka sehat walafiat, mereka tidak pernah mengucap nama Tuhan. Bahkan lupa akan perintahnya. Tidak Bukan semua. begitu. Tidak semua seperti itu. Betul. Itu Lantas untuk apa? Untuk apa kau membanggakan dunia ini? Ya tentu saja. Ini adalah alam kita yang seharusnya kita jaga. betul. Karena adanya bumi dan langitan itu diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan kau pun sama diciptakan oleh Tuhan.
Akan tetapi saya memiliki kehendak bebas. Oh. Ya. Saya bebas melakukan apa saja. Iya, sekarang. Nanti kalau udah terkena sama Yang kutukan apa ya, saya sedang lemah sekarang karena ulahmu juga ini. Begini saja, Mbak. kau mengakui. Ya saya mengakui, tapi kan kekuatanmu digunakan di jalan yang salah, Tuhan. Kata-kataku. Dunia ini sudah semakin rusak. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bangkit. Ingat, segel itu akan segera terbuka. Mengingat melemahnya segel, kami akan memanfaatkan itu untuk membangkitkan iblis Gargala. Kau tahu itu? Kau diperbudak tapi kau malah bangga. Apa yang kau katakan? Lucu Diriku kok. tidak diperbudak, bodoh. Yang seharusnya kau sebenarnya itu makhluk yang bodoh. Kenapa kau mau diperbudak oleh Tuhanmu itu? Betul. Kau mengatakan apa? Diriku bodoh. Kau di sini hanya bekerja. Kau mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, bukan? Betul apa kata Badang? Tapi kau Begitu sombong. juga dirimu. Kau juga bekerja dengan mengatasnamakan sah. Tentu saja karena itu untuk keselamatan umat. Betul. manusia. Karena itulah tuntunannya. Kita memberantas semua kejahatan, terutama Untuk yang kau apa lakukan. menyelamatkan umat manusia di zaman sekarang? Bukankah Bukankah mereka sudah mengumbar dosanya sendiri? maka dari itu, sebelum semuanya terlambat, walaupun tidak semua, yang terpenting kita sudah berusaha seperti itu, Tuhan. Tidak seperti dirimu malah ingin merusak, menjadi lebih rusak, lagi mendelik-mendelik ini. Bangsat. Oke, Pak. Ini daripada nanti kita lama-lama, kita langsung eksekusi saja, Pak. Ya terserah kamu sih ya. Kalau saya sih nggak mau lah, ini sudah tersiksa seperti itu. Bentar lagi kering. Oh, lebih baik mati. Ya, Dasar bodoh kamu berarti. Kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup loh ini loh, untuk bertobat menjadi yang lebih baik, malah kamu mending mati. bertobat. Memangnya apa yang saya lakukan? Kenapa kau menyuruh untuk bertobat? Justru yang kau lakukan itu salah. Salah di mata kalian, bukan? Tapi tidak di mata kami. Ya memang salah di mata kita dan tidak salah di mata kalian. Akan tetapi justru yang kau lakukan itu salah di mata Tuhan. Percaya Tuhan yang jelas-jelas tidak terlihat, bodoh. Ngejel Jelas. buat kita. Saya sangat percaya dengan Tuhan. Sudah, daripada kita berbicara dengan dirimu tidak ada Untungnya juga ya. untungnya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Jati. Allah Akbar. Berkenaan ini berapa? Allah Akbar. Allah. Kota temenan ya. Ngejel sih. Aman. Oke, kemarin tenda kok di situ. Iya. Masuk di situ. Oke. Pegawaiku. Para bawa ya. Ya karo ya sih kita dini ya. Kalau ini Bang Arya. Ya kamu juga teriak ya. Dua ya. Iya lah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Ini siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Allah Akbar. Waalaikumsalam Duduklah. Nggih,
Wahai anak manusia yang sedang menempuh jalan cahaya dan kebenaran, dengarlah dengan segenap jiwa, bukalah hatimu, dan resapkan dalam sukma wejangan ini. Sebab pusaka Arjuna sejati bukanlah sekedar benda pusaka yang terbuat dari logam mulia atau batu langka. Ia adalah pusaka sejati, pusaka ruhani yang menjadi intisari kehidupan itu sendiri. Apakah kau yang bernama Satria? Nggih, Eyang. Siapa nama? Saya Dangi Kyang. Dan ini teman saya Mas Arya. Perkenalkan, diriku biasa dipanggil Abdul Jabar Sultoni. Abdul Jabar Sultan. Masya Allah. Nggih, Eyang. Perlu kalian ingat, pusaka Arjuna bukan milik satu golongan, bukan hak satu kerajaan, dan bukan pula alat untuk berkuasa. Ia adalah cerminan dari hakikat kehidupan yang disimpan di tengah alam semesta. Dititipkan kepada mereka yang mampu menjaga keseimbangan, menahan hawa nafsu, dan menuntun sesamanya menuju terang. Nggih, Eyang. Pusaka itu tidak bisa dimiliki oleh mereka yang tamak, yang mengejar tahta, atau yang memperalat kebajikan demi kepentingan duniawi. Sebab pusaka itu adalah kristalisasi dari 5 unsur kehidupan: kesadaran, kasih sayang, keikhlasan, pengorbanan, dan kebenaran. Barang siapa yang mampu menyatukan kelima unsur itu dalam dirinya, dialah yang pantas menjadi penjaga pusaka. Masya Allah. Kesadaran bahwa manusia hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi menjadi bagian dari semesta yang saling terikat. Kasih sayang yang tak pilih kasih mengalir bahkan kepada mereka yang mencacimu. Sebab kasih yang murni adalah senjata yang menundukkan kegelapan. Keikhlasan untuk menerima jalan hidup apapun yang digariskan. Sebab dari keikhlasan lahir kekuatan sejati. Nggih, Eyang. Pengorbanan, karena segala cahaya lahir dari api pengorbanan. Tanpa rela melepaskan, tak akan pernah bisa mendapatkan yang hakiki. Kebenaran, karena hanya dengan memegang teguh kebenaran sejati, seseorang akan tetap tegak meski badai mengguncang jiwanya. Wahai pewaris cahaya, jangan kau kira pusaka Arjuna akan menyatu dengan tangan yang berlumur darah atau niat yang keruh. Ia hanya akan bersinar di tangan yang tulus dan hati yang jernih. Ia tidak diburu, ia menunggu, ia tidak dikejar. Ia akan menghampiri siapapun yang pantas. Masya Allah. Ingatlah, siapapun yang memegang pusaka Arjuna
maka hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia adalah suluh bagi yang tersesat, tumpuan bagi yang lemah, dan perisai bagi yang teraniaya. Maka jangan kau sombong bila pusaka itu datang padamu. Justru itulah awal dari ujian yang sesungguhnya. Hidup adalah jalan menuju pusaka, dan pusaka adalah cermin dari kehidupan. Barang siapa memahami makna hidup, ia akan menemukan pusaka itu bukan di puncak gunung atau dasar lautan, tapi di dalam diri kalian sendiri. Jadilah penjaga kehidupan, bukan penguasa kematian. Sebab pusaka sejati akan berpihak pada mereka yang menebar cahaya, bukan bayang-bayang. Apakah kalian dengar yang saya ucapkan, cucuku? Satria, ketahuilah bahwa pusaka Arjuna bukan hanya pusaka lahir, tapi pusaka batin. Ia bukan hanya pemberi kekuatan, tetapi pemancar aura suci yang menyembuhkan, menenangkan, dan menuntun. Barang siapa yang tulus dan ikhlas memegang pusaka itu, maka dari tubuhnya akan terpancar aura keagungan yang tak kasat mata. Namun dapat dirasakan oleh hati-hati yang bersih. Bahkan para binatang akan tunduk, angin akan lembut berhembus, dan alam akan merunduk memberi jalan. Sebab aura pusaka Arjuna adalah bagian dari getaran semesta yang murni. Ia menyatu dengan irama kehidupan, bukan menentangnya. Pusaka Arjuna adalah sumber aura yang sangat positif. Sebab ia berasal dari cahaya hakiki yang diturunkan sejak zaman azali. Aura itu bukan buatan, bukan hasil pelatihan, dan bukan warisan kebangsawanan. Aura itu tumbuh dari dalam, memancar keluar, membentuk mahkota tak kasat mata di kepala sang pemegang, dan melingkupi dirinya dengan sinar kebaikan. Bila seseorang memegang pusaka itu dengan hati yang bersih, maka setiap langkahnya akan menjadi berkah. Ia tidak perlu banyak bicara, namun kehadirannya membawa kesejukan. Ia tidak perlu menunjuk-nunjuk, namun orang akan mengerti arah kebenaran dari sikapnya. Dan ketika ia diam, itu pun bagaikan doa yang menenangkan jiwa yang gundah. Aura pusaka Arjuna tidak hanya menenangkan makhluk dunia, tapi juga membuat alam gaib segan dan hormat. Jin-jin durhaka tidak akan berani mendekat. Roh-roh penasaran akan menangis selalu memohon dibebaskan. Sebab pusaka itu membawa getaran surgawi yang mampu mengingatkan semua makhluk akan asal muasalnya dari Tuhan yang Maha Hidup dan Maha Menerangi. Namun ingatlah,
Aura itu bukan milik pribadi. Jangan disalahgunakan. Jangan dipamerkan. Jangan dijadikan tameng untuk kesombongan. Karena jika pusaka itu merasa pemiliknya mulai menyimpang, maka auranya akan padam dan sang pemegang akan kehilangan cahaya dalam dirinya. Hingga hidupnya menjadi bayang-bayang tanpa arah. Pusaka Arjuna menguji sebelum ia memberkati. Ia mengajarkan sebelum ia mengangkat. Ia membersihkan sebelum ia memuliakan. Maka bersiaplah. Jika pusaka itu datang padamu, berarti kau sedang dipanggil untuk tidak hanya hidup sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penjaga kedamaian, penebar kasih, dan pemancar cahaya. Wahai anak cahaya, ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak terletak pada rupa, namun pada aura. Ketampanan sejati tidak pada tubuh, namun pada batin yang bercahaya. Dan aura sejati hanya datang dari mereka yang memegang pusaka dengan rendah hati, kasih yang tulus, dan pengabdian total pada kebaikan. Pusaka Arjuna bukan untuk membungkus ego, tetapi untuk membakar ego hingga menjadi abu. Lalu dari abu itu lahirlah manusia baru. Manusia yang bersinar tanpa ingin dilihat, memberi tanpa ingin disebut, dan hadir tanpa ingin diagungkan. Wahai engkau yang hatinya telah diketuk oleh cahaya, dengarlah lanjutan wejangan ini. Sebab pusaka Arjuna bukan sekedar warisan para leluhur, melainkan panggilan ilahi bagi jiwa-jiwa yang siap menanggung cahaya. Aura pusaka Arjuna bukanlah cahaya biasa. Ia adalah sinar yang menyembuhkan luka-luka batin, baik milik sendiri maupun orang lain. Ia memancar tanpa diminta, membasuh tanpa disuruh, dan menuntun tanpa menyentuh. Ketika engkau memiliki pusaka itu dengan sepenuh hati, maka engkau akan menjadi tempat bernaung bagi jiwa-jiwa lelah, menuntun bagi yang hilang arah, dan jembatan bagi mereka yang terpisah dari cahaya hidup. Namun, aura suci itu tidak abadi bila kau biarkan hatimu ditutupi debu dunia. Sebab aura Arjuna hanya bersinar dalam hati yang terus dibersihkan dengan kesadaran, kejujuran, dan cinta kasih. Cinta kasih yang tak terputus. Tak peduli berapa tinggi ilmu seseorang, berapa luas wilayah yang ia kuasai, jika hatinya gelap, maka pusaka itu akan membisu dan auranya akan tertutup. Ingatlah, pusaka Arjuna bukan menambah kekuasaan, tapi mengurangi keakuan. Pusaka itu tidak membuatmu ditakuti, namun membuatmu dirindukan oleh orang-orang yang haus kebaikan. Pusaka itu bukan tameng dari penderitaan, tapi sumber keteguhan hati dalam menghadapi penderitaan.
Pemegang pusaka sejati tidak gila hormat, tidak haus pengakuan. Ia berjalan seperti bayangan, hadir tanpa jejak, namun meninggalkan kedamaian di setiap langkah. Ia menjadi cahaya di tengah gulita, suara hening di tengah keramaian dunia. Dan kelak, saat dunia ini dilanda kekacauan, ketika manusia kehilangan arah dan para pemimpin tersesat dalam gemerlap kuasa, maka mereka akan mencari sang pemegang pusaka, bukan karena kekuatannya, tapi karena auranya membawa harapan. Karena hanya cahaya dari pusaka Arjuna lah yang mampu menuntun umat manusia kembali kepada sumber sejatinya, Nur Ilahi yang Esa. Maka jadilah pusaka itu bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Bersihkan auramu bukan dengan wewangian, tapi dengan amal dan laku. Kuatkan jiwamu bukan dengan senjata, tapi dengan kasih dan kesabaran. Jadilah penjaga cahaya di zaman kegelapan. Jadilah penyambung antara bumi dan langit. Jadilah wujud nyata dari pusaka itu sendiri. Sumber cahaya, pembawa damai, pembawa atau penjaga kehidupan. Nggih, Eyang. Masya Allah. Ya, terima kasih atas wejangannya, Eyang. Insya Allah wejangan ini sangat penting bagi kita semua. Ya, mungkin pertemuanku dengan kalian cukup sampai di sini, Satria. Nggih, Eyang. Bawalah cahaya itu di tengah kegelapan dunia di zaman sekarang. Baik, Eyang. Mengingat dunia yang sudah semakin tua, kau harus menebar cahaya kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Baik, Eyang. Terima kasih, Eyang. Mungkin cukup, Satria. Nggih, Eyang. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita akan perjalanan ya. Oke. Oh.